teman-teman, nama aku Tita. Di video pertama aku kali ini, aku bakalan share sama kalian semua. Kita belajar bareng tentang istilah-istilah penting yang perlu kita ketahui paling dasar untuk pertama kali membuat data di Microsoft Excel. Ada beberapa istilah penting yang harus kita ketahui supaya nantinya memudahkan kita ketika membuat data di Microsoft Excel. Baik, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah sel. Sel itu merupakan tempat untuk memasukkan data. Nah, beberapa kotak yang kita lihat di layar Excel ini merupakan sel. Kita dapat memasukkan data di kolom-kolom tersebut. Kita bisa masukkan data nominal, huruf, ataupun rumus di masing-masing kolomnya ini atau selnya ini, di masing-masing selnya ini. Nah, sebagai contoh, aku di sini mau buat data nilai siswa ya. Contohnya di sini nomor, kemudian nama dan nilai. Kita masukkan nomornya, misal ada 5 siswa, namanya misal ini ya. Terus nilainya juga misal 8, 7, 8, 9. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kotak-kotak yang bisa kita isikan data di sini di layar Excel ini merupakan sel. Baik, yang kedua adalah row. Row itu merupakan baris. Nah, baris ini terletak di sebelah kiri tampilan Excel. Baris ini secara horizontal dan ditandai dengan nomor ya, nomor huruf. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan ini dinamakan baris. Kemudian ada kolom. Kolom adalah baris vertikal yang berada di atas sel ini, yang paling atas, ditandai dengan huruf ya, A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Sebagai contoh di sini kita klik sel. Pada menu. Nah, di sini akan ketahuan kita. Ini adalah kolom B baris kedua. Kolom B baris kedua itu adalah nomor. Kemudian nama itu ada di kolom C baris 2. Dan nilai ada di kolom D baris 2. Ya. Jadi, yang sebelah kiri secara horizontal ditandai dengan angka itu merupakan baris, dan yang di atas secara vertikal ditandai dengan huruf A, B, C dan seterusnya adalah kolom. Selanjutnya workbook. Workbook itu merupakan buku kerja. Ini adalah book atau buku kerja kita. Bisa kita namai misal ini untuk file name-nya bisa kita namai nanti ketika kita save. Selanjutnya ada worksheet atau lembar kerja. Lembar kerja adalah bisa dibilang halaman-halaman ya. Contohnya ini adalah sheet 1. Ini adalah worksheet pertama. Ya, ditandai dengan ini di sini di bawah ada sheet 1. Kalau kita akan menambah lembar kerja kita tinggal klik tambah, maka kita akan dialihkan ke lembar kerja yang kedua atau sheet 2. Ini juga bisa kita rename ya. Ini juga bisa kita rename, bisa kita ganti namanya. Disesuaikan dengan nama lembar kerja untuk data tersebut gitu. Selanjutnya adalah range.
Range itu merupakan sekelompok sel yang aktif atau kumpulan data-data ya. Nah, contoh ini adalah tabel nilai. Nah, tabel nilai ini disebut range. Disebut range dari B2 sampai dengan D7. B2 sampai dengan D7 ini adalah range. Selanjutnya ada name box. Name box ada di sebelah kiri atas yang di sini. Ini menunjukkan nama sel atau range. Kita juga bisa memberi nama range ini dengan tabel range ini dengan misal tabel nilai ya. Nah, jadi ini merupakan tabel nilai. Range ini merupakan tabel nilai. Selanjutnya formula. Formula itu merupakan ekspresi matematika ya. Ketika di Excel, ketika kita akan melakukan rumus, itu diawali dengan sama dengan. Jika sama dengan itu maka tanda bahwa kita akan membuat sebuah rumus atau formula ya. Next ada function. Function adalah fungsi untuk melakukan perhitungan atau operasi tertentu terhadap data yang akan kita pilih gitu ya. Misal, fungsi yang kita akan gunakan di sini adalah fungsi sum di sini saja ya. Fungsi sum untuk menjumlah. Sama dengan sum, di sini ada sum. Nah, ini adalah deretan fungsi yang bisa kita gunakan untuk mengolah data ya. Contoh, kita akan mengolah data sum untuk mengetahui jumlah sum, kemudian kita ambil range. Jumlah dari mana? Kita misal ambil dari sini D3 sampai dengan D7. Jumlah nilainya ada berapa misal. Nah, jumlah nilai keseluruhan yaitu 38,5. Jadi, function itu adalah ini. Fungsi untuk melakukan perhitungan. Sedangkan formula itu adalah rumus. Keseluruhan rumus dan diawali dengan sama dengan. Selanjutnya, formula bar. Nah, formula bar yang tadi ini, formula bar itu untuk menunjukkan formula atau input pada sel tersebut. Pada sel tertentu ya, contohnya ini ada rumus kan. Contohnya sel D3 itu ada angka 8, kemudian sel D9 itu ada rumus. Nah, kita bisa mengetahui rumusnya apa, itu di formula bar ya. Nah, baik, jadi ada beberapa istilah penting yang perlu kita ketahui sebagai dasar supaya memudahkan ketika mengolah data ya. Di antaranya yang pertama adalah sel, row, column, workbook, worksheet, range, name box, formula, dan function, serta formula bar. Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Segitu aja video pertamaku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.